Ibu Bapak, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dalam ibadah keluarga. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang Maha Kasih, Tuhan yang kekal dan kudus, Tuhan yang selalu memelihara kehidupan kami. Ketika kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami bersama-sama pada saat ini boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Hamba-Mu juga Engkau kuasai Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar dapat menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Keluaran pasal 4 ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-17 yang menyatakan, lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli, membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Maka bangkitlah muka Tuhan terhadap Musa, dan ia berfirman, bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya, dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu, dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu, yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada ungkapan yang mengatakan kesempurnaan hanya milik Tuhan dan kekurangan adalah milik manusia. Sehingga kemudian ada pernyataan yang mengatakan bahwa tidak ada manusia yang sempurna, hanya Tuhan yang sempurna. Tema kita pada saat ini adalah kekurangan manusia dan kuasa Allah. Manusia memiliki kekurangan, itu juga disadari oleh Musa, seseorang yang dipilih dan diutus oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin Israel, yang akan memimpin umat Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir, yang akan berhadapan dengan Firaun untuk menyampaikan kehendak Tuhan supaya Firaun bisa membebaskan orang Israel keluar dari tanah Mesir. Musa menyadari bahwa tidak mudah menjadi pemimpin umat Israel. Sebagai seorang gembala, Musa merasa tugas yang diberikan Allah itu adalah tanggung jawab yang sangat besar dan sangat berat. Musa pun mengajukan keberatan kepada Allah, karena ia merasa tak layak dan tak mampu. Dia katakan dalam pembacaan kita tadi adalah, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Musa menolak dengan halus panggilan dan pengutusan dari Tuhan, dengan alasan ia tidak pandai berbicara. Karena bagi Musa berhadapan dengan umat Israel dan berhadapan dengan penguasa Mesir, yaitu Firaun,
adalah hal yang sangat sulit dan berat karena dia hanya seorang gembala. Tuhan pun menjawab penolakan Musa dengan menegaskan penyertaannya sebagai Allah yang berkuasa bagi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang akan dilaksanakan oleh Musa nantinya. Namun Musa tetap menolak dan merasa diri tak pantas dan tak mampu. Allah kembali menegaskan kepada Musa dan menjamin bahwa dia akan menyertai Musa di dalam Musa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Bahkan Tuhan memberikan jalan keluar dengan menunjuk Harun sebagai juru bicara dan juga tongkat yang diberikan kepada Musa untuk dipakai mengadakan atau membuat tanda-tanda mujizat di tengah-tengah umat Israel dan juga di hadapan Firaun dan rakyat Mesir. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sering kita berkata, aduh, menjalani hidup ini sangat sulit. Banyak sekali masalah, banyak sekali pergumulan yang tidak kunjung berhenti. Bagaimana saya menghadapi semua ini? Atau dalam kondisi sekarang, ekonomi semakin sulit, harga-harga semakin naik. Saya sudah diberhentikan dari pekerjaan. Saya akan diberhentikan dari pekerjaan. Bagaimana saya menghadapi semua ini? Bagaimana saya menghidupi keluarga? Bagaimana masa depan kami selanjutnya? Pertanyaan-pertanyaan ini adalah hal yang sangat wajar. Sebagai manusia, kita mempertanyakan hal-hal seperti itu. Namun, bukankah kita juga orang beriman yang percaya kepada kuasa Tuhan yang akan menyertai kita dan juga memelihara, memberikan jalan keluar kita kepada kita dalam setiap pergumulan, kesulitan, dan masalah-masalah hidup yang kita hadapi. Melalui pembacaan firman Tuhan hari ini, kita akan merenungkan 3 hal. Yang pertama, Tuhan itu Allah Maha Kuasa. Artinya Allah yang Maha Kuasa akan menyertai dan menolong kita dalam menjalani hidup ini. Dia akan memberikan kita kemampuan dan melengkapi kita dengan apa yang kita perlukan, serta memberi jalan keluar bagi kita dalam setiap kita menghadapi masalah dan pergumulan-pergumulan kehidupan. 1 Korintus pasal 10 ayat 13 menyatakan begini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Allah adalah Tuhan yang benar-benar hadir dan siap untuk bertindak menolong kita. Sama seperti Allah memberikan pertolongan yang nyata kepada Musa, yaitu Harun yang akan mendampingi Musa dan tongkat untuk membuat mujizat, maka Tuhan pun mampu dan berkuasa menghadirkan pertolongan-pertolongan nyata dengan caranya yang ajaib dan luar biasa. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita berjalan sendiri menghadapi kehidupan ini, menghadapi beratnya kehidupan ini, menghadapi pergumulan dan kesulitan-kesulitan kehidupan ini. Dia akan senantiasa memperlengkapi dan menyertai kita. Yang kedua, fokuslah pada penyertaan Tuhan dan bukan fokus pada pergumulan, kelemahan dan kekurangan kita.
Kita sadar bahwa seperti Musa, kita memang manusia yang lemah, yang selalu fokus pada kelemahan dan kekurangan kita, pada setiap pergumulan dan kesulitan hidup kita. Memang menghadapi masa-masa sulit, pergumulan dan kesulitan hidup akan menggiring kita untuk fokus pada pergumulan dan kesulitan hidup itu. Sehingga setiap hari, setiap menit, setiap detik, pikiran kita hanya dipenuhi dengan pergumulan dan kesulitan hidup itu. Sehingga kita sulit melihat kehadiran Allah, penyertaan Allah yang akan senantiasa melengkapi kita. Kadang-kadang kita merasa bahwa janji penyertaan Tuhan tidak cukup. Kita ingin penyertaan dan pertolongan Tuhan itu nyata, ada, kelihatan dan kita rasakan, membawa dampak perubahan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan hari ini, melalui firman Tuhan hari ini, kita diingatkan dan kita belajar untuk fokus pada penyertaan Tuhan, bahwa kuasa-Nya akan selalu menyertai dan melengkapi serta menolong kita. Ia akan memberi kita semangat dan keyakinan bahwa bersama Tuhan kita bisa melewati pergumulan dan kesulitan hidup ini. Yang ketiga, rendah hati. Belajar dari kekurangan dan kelemahan kita, mestinya kita rendah hati dan tidak lagi mengandalkan kekuatan, kemampuan diri sendiri dan juga mengandalkan kekuatan dan kemampuan manusia. Kita diajar untuk mengandalkan kuasa Tuhan dan penyertaan-Nya bagi kita. Jika kita menghadapi pergumulan, jika kita menghadapi kesulitan hidup yang berat, maka ingatlah dalam Injil Lukas pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-37 katakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa jikalau Tuhan berkehendak untuk bertindak menolong kita dengan kuasa-Nya, maka kita akan bisa melewati pergumulan dan kesulitan hidup ini bersama dengan Tuhan. Sehingga menghadapi pergumulan dan penderitaan, semestinya kita berkata, aku memang manusia biasa, aku memang manusia yang lemah, aku memang penuh kekurangan. Tetapi Tuhan, Engkau berkuasa menolong aku. Engkau Tuhan yang luar biasa. Aku sanggup melewati ini, semua ini, karena Engkau menolongku, karena Tuhan yang menyertai hidupku. Inilah firman Tuhan yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, menghadapi pergumulan dan kesulitan hidup, bahkan situasi kondisi sekarang ini karena wabah virus corona. Kebetulan Ibu Bapak dan Saudara-saudara kekasih, Ibu Bapak dan Saudara-saudara beribadah di rumah bersama dengan keluarga sekalian. Marilah mendiskusikan atau mempercakapkan firman Tuhan ini dengan 3 pertanyaan. Yang pertama, percakapkanlah apa saja kekurangan dan kelemahan Ibu Bapak, anak-anak, atau saudara-saudara. Yang kedua, apa yang Ibu Bapak, anak-anak, saudara-saudara lakukan untuk mengatasi kekurangan dan kelemahan itu. Dan yang ketiga, silahkan berbagi kisah, silahkan berbagi cerita tentang penyertaan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan Ibu Bapak, anak-anak, dan saudara-saudara. Semoga dengan diskusi, dengan firman Tuhan hari ini, kita semua semakin yakin, semakin percaya
semakin bersemangat untuk menjalani kehidupan ini, karena kita percaya Tuhan akan melengkapi, menyertai, dan menolong kita dengan kuasa-Nya. Selamat berdiskusi. Tuhan Yesus memberkati.